Di video ini gue akan bahas tentang pandangan pribadi gue tentang yang namanya uang versus passion. Ya, banyak dari penonton gue, ya, banyak dari kalian semua yang gue percaya pasti banyak yang kerja itu demi passion, ya, atau kerja tapi nggak mandang passion, hanya mandang ada duitnya apa tidak. Gue nggak mau influence kalian buat kejar passion atau kejar duit, tapi gue hanya mau membagi pendapat pribadi gue tentang uang versus passion. Gue sendiri adalah orang yang driven by money, ya. Gue selalu driven by money, gitu. Gue selalu nggak pernah memandang ya usaha yang mau usaha apa, tapi gue hanya mandang duitnya ada apa tidak. Ya, tapi kalau dulu kita bicara sekitar 7 tahun lalu, gue tidak seperti itu. Ya, gue driven by passion. FYI, passion gue itu adalah di musik. Ya, dulu gue tuh hobi main piano, gue hobi main gitar. Mungkin yang follow IG gue tahu ya, gue sering main gitar, sering main piano, gue upload di highlight gue. Dan dulu gue mau incar karir di industri musik gitu. Gue mau bikin band gitu, gue mau jadi artis, gue mau jadi penyanyi, gue mau main piano, main gitar, dan lain sebagainya gitu. Tapi gue sadar, ya waktu itu gue ngeband, ya ini sedikit cerita, gue ikut lomba band di Bogor, dulu sama gue di Bogor, dan orang tua gue tampaknya nggak happy gitu. Kenapa? Bahkan keluarga gue juga nggak happy. Karena menurut mereka namanya industri musik, ya lu menjadi penyanyi, atau bahkan lu hanya iringin gitar doang, atau piano itu nggak ada duitnya di Indonesia. Ya lu kurang diapresiasi. Nah, dan pada saat itu gue nggak setuju gitu. Setujunya ya karena setelah dipikir-pikir ya betul gitu. Tapi nggak setujunya karena ego gue. Ya, ego gue pengen incar passion gue sendiri. Sampai pada akhirnya gue diceramahin dan dinasihatin sama keluarga gue, ya bahwa ya lu kalau mau incar di karir industri musik lu, itu nggak akan ada duitnya. Paling lu hanya ya duitnya seada-adanya aja gitu. Belum lu mesti bagi manajer lu mesti bagi yang pemain bass ya, pemain gitar, pemain drum, penyanyinya. Itu ribet sekali menurut gue. Jadi tepat sebelum kejadian COVID-19 waktu itu gue masih passion di musik gitu. Gue masih incar musik, gue belum ada mikirin duit sama sekali. Sampai akhirnya COVID-19, ya, lockdown, gue nggak bisa ngeband sama teman-teman gue, akhirnya gue putusin buat gue buka usaha. Dan setelah gue running usaha, dulu gue running usaha tuh usaha sepatu awalnya. Jualan baju, ya, sepatu, parfum-parfum KW, barang-barang KW. Di situ mulai ngerasain lah namanya duit. Dan di situ gue ambil keputusan, oh ya ternyata memang benar, ya. Jika kita incar passion, itu belum tentu ada duitnya. Belum tentu, bukan berarti tidak ada, ya, belum tentu ada duitnya. Tapi pada saat itu cocoknya di gue adalah di bisnis gitu. Gue lebih suka dan lebih nyaman ketika gue dapetin duit dibanding gue incer fulfill ego gue buat incer passion gue gitu. Ya sekarang musik hanya sebatas hobi gue aja gitu. Ya kalau gue lagi stres kerja, kadang gue main piano di bawah, kadang gue main gitar di bawah. Jadi ya udah sebatas hobi aja gitu. Tapi kalau buat nyari duit ya gue di industri lain tanpa memandang-mandang gitu. Gue nggak lihat gue mau usahanya jualan parfum, mau jualan baju, jualan properti, asuransi kayak apa kayak, gue nggak bodo amat. Yang penting ada duitnya apa enggak. Tapi menurut gue ini semua balik lagi ke permasalahan hidup kita masing-masing. Ya kalau permasalahan hidup gue adalah gue butuh duit, ya karena gue masih punya mimpi untuk bikin ortu gue happy, ya bawa mereka keliling dunia, dan gue juga pengen berbagi banyak buat teman-teman gue, sahabat-sahabat gue, dan juga bantu masyarakat. Gitu. Gue masih punya banyak mimpi dan itu semua butuh yang namanya uang gitu. Kalau gue hanya berkarir aja, ikutin passion gue, tuh gak akan dapetin itu semua. Di situ mata gue melek gitu. Gue harus driven by money ya. Gue nggak bisa pilih-pilih gue mau usaha apa enggak gitu. Gue pandang aja, duitnya besar nggak, duitnya oke nggak. Di situ baru gue ambil keputusan. Keputusan gue pun nggak didasarkan oleh logika gue atau emosional gue, tapi gue juga lakuin sebuah riset. Ya, lu cari di Google kalau nggak percaya. Top 10 orang terkaya di dunia itu nggak ada yang di bidang musik ya. Nggak ada yang jadi artis tuh, jadi top 10 orang terkaya di dunia, nggak ada. Hanya ada di bidang teknologi, finance, healthcare, atau retail. Dah, that's it gitu. Lu cari Elon Musk kan. Elon Musk apa? Teknologi. Gitu. Mark Zuckerberg, teknologi. Jadi semuanya nggak ada yang berlatar belakang di industri musik. Di situ mata gue makin melek lagi gitu. Gue sadar, oke, kalau gue menjadi orang kaya, gue nggak bisa di industri musik gitu. Ya, tinggalin lah passion gue, tinggal jauh-jauh, buang jauh ke laut sama gue incar duit. Beda cerita kalau misalnya gue udah kaya, gue udah mapan, dan gue sudah puas dengan apa yang sudah gue miliki, baru gue mau incar karir gue atau hobi gue. Itu beda cerita lagi. Itu ya silakan aja gitu, why not gitu. Tapi kalau lu masih miskin, lu udah mau incar passion lu yang udah pasti nggak ada duitnya, lu orang paling goblok di dunia yang pernah gue kenal gitu. Lu aja masih empot-empotan bayar sewa, bos, beli makanan basic aja nggak bisa, lu nggak mampu gitu loh. Terus kalau gue punya anak ya, gue mau jadi penyanyi, gue passion jadi penyanyi. Apalagi kalau anak cowok, hobinya apa? Joget-joget TikTok, lu tebar pantat, lu jadi lonte aja sekalian, lu jadi homo coba lu. Gua tak, kalau pakai linggis palanya baru sadar gitu. Lu cari duit dulu gitu, baru incar karir lu. Kecuali lu sudah terlahir jadi orang kaya gitu, lu sudah terlahir mapan, lu mau incar karir lu langsung dari lahir, silakan aja gitu. Kenapa tidak gitu? Why not? Jadi tolonglah, harus bisa membedakan gitu. Mana jadi priority, mana yang nggak penting. Yang nggak penting lu buang jauh ke laut, jangan dipelihara gitu. Lu orang goblok lu pelihara gituan. Jadi kesimpulannya, saran dari gua adalah kalau lu belum punya duit, ya lu incar dulu duit gitu. Kalau lu udah punya duit, lu mau incar karir lu, hobi lu, silakan gitu. Ya, nggak ada yang larang-larang gitu. Gue pun nggak larang-larang sekarang. Silakan lu ya hidup-hidup lu gitu. Tapi gue hanya menyarankan dan menyuarakan ya pendapat pribadi gue dan pandangan gue. Semoga setelah nonton video ini kalian jadi lebih aware ya. Thank you semuanya.